Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Oke, channel apa? Channel Dulpro. Dulpro. Oke, dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngonten, mungkin banyak yang nanya cara bikin layangan supaya gimana sih. Oke, kali ini gua akan bongkar sedikit rahasia perihal bikin layangan Sukhoi settingan. Oke, yang pertama yang dibutuhkan adalah bambu. Nih, bambu. Jadi kebutuhan pertama, bambu itu mau dipilih aja, tinggal dipilih aja. Mau bambunya mau pakai apus atau petung, itu sesuai selera dari teman-teman semua. Ya, kalau ada beberapa yang suka petung, biasanya yang tipikal pemain keras, pemain pukul jepret gitu ya. Terus ada juga yang pakai apus juga. Biasanya kalau apus digunain untuk main bawah, pengen yang lebih stabil, pengen buat sedikit main tempel juga bisa ya. Jadi semua tergantung bambu. Jadi kalau untuk Sukhoi biasanya ada dua tipe bambu yang digunakan, ada apus, ada petung, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pakai bambu-bambu yang lain. Seperti gombong juga bisa dipakai, bambu hitam juga bisa dipakai, ya kan. Kecuali ya waktu itu sempat ada yang bikin juga Sukhoinya bambu Tamiang ya. Jadi bambu ya sesuai selera masing-masing. Oke, yang kedua selain bambu ya, yang kedua yang harus diperhatikan adalah ukuran. Jadi pertama, setelah bambu kita tentukan mau pakai apus atau petung ya, ukurannya mau berapa dulu, mau bikin ukuran berapa. Biasanya dari ukuran 54 yang dipertandingkan ya, dari 54 terus 55, 56, 57 bahkan 58 ada. Jadi kembali lagi fungsinya atau selera teman-teman masing-masing. Jadi kalau misalnya 54 biasanya tipikal untuk main yang kencang, yang speed ya. Terus kalau misalnya 55 biasanya ada dominan untuk main sedikit speed, sama buat jepret juga enak. 56 biasanya banyak nih yang digunakan sama player-player ya. 56 tuh biasanya pilihan yang tepat untuk segala angin. Jadi yang saat ini masih favorit itu 56. 57 ada beberapa juga pakai 57, biasanya untuk pemain yang pengen layangannya stabil ya, karena biasanya kalau semakin gede angin yang didapetin sama layangan tersebut lebih banyak ya.
58 pun juga sama, cuman balik lagi semakin besar akan semakin kurang gesit aja sih kalau menurut saya. Oke, begitu bambu udah, terus ukuran udah, selanjutnya nih. Oke, wah sorry berantakan. Selanjutnya ya, ukuran kepala. Nah, ukuran kepala menentukan juga gitu loh. Jadi tajuk yang dipakai, tajuk tuh yang ini badannya, kalau nih badan, sayap ya, sayap. Oke, biasanya tajuk yang digunakan itu harus presisi dengan sayapnya, dan tergantung juga sama kepala. Kepala dari mulai ada yang bikin 8, 8,5, 9, 9,5, 97, 98, 10, itu juga ada, 11 mungkin ada juga kali ya, spek-spek Munaro. Jadi kepala juga menentukan untuk apa layangan kita tuh mau kita pakai buat apa, tipenya tuh buat tipe apa gitu loh. Jadi tergantung teman-teman juga mau pakai kepalanya berapa ya. Lalu tarikan benang tuh dari sini nih ya, dari sini ke sayap. Nah, tarikan benang sayap pun juga mempengaruhi juga ya. Jadi mulai dari 33, 3,5 sampai 36, 36,5 tuh ada. Jadi fungsinya juga masing-masing. Jadi kalau tarikan benang sayap itu sendiri, dari buntut ke sayap itu sendiri, ya fungsinya buat ada yang tarikannya terlalu ke bawah, itu biasanya buat main speed juga, buat masuknya enak. Ada juga yang ngerasa bahwa pada saat di sayapnya dilebarin, artinya berarti sayapnya agak tarikannya agak panjang ya, 35,5, 36 gitu ya. Itu katanya juga lebih enak gitu. Jadi lagi-lagi tergantung dari teman-teman juga, masing-masing mau layangannya seperti apa. Nah, tips dari gua untuk bikin layangan Sukhoi, jangan takut untuk gagal ya. Sebenarnya enggak, untuk pertama kali nggak ada yang sempurna juga. Bahkan waktu itu ada salah satu temen gue juga bikin pertama kali aja untuk ikat ini nih ya, lilitan, itu luar biasa lama gitu. Jadi ya nikmatin aja bikin layangan seperti apa, terus settingan kalian seperti apa maunya, nanti pelan-pelan juga nemu gitu loh. Settingan gua kayaknya 55 nih atau 56 ya. Jadi jangan bilang pertama kali wah gua nggak enak banget nih, ya udah pastilah ya, nobody's perfect juga gitu loh. Terus coba juga ya. Terus mungkin ada yang nanya, bang, lilitan buat apa sih fungsinya? Lilitan sebenarnya fungsinya buat nandain sih. Ada beberapa yang bilang nandain, mungkin dia bikin layangan ukurannya sama ya, tapi bambunya beda. Yang satu petung, yang satu apus misalnya. Jadi satunya misalnya diwarnain merah, yang satu yang petung misalnya warna merah, yang apus dibikin warna biru misalnya. Itu bisa juga. Dan biasanya tipikal kalau misalnya kita mau tahu ini layangan apus apa petung sih, ya gampang. Jadi kan ada kulitnya nih ya, dipegang aja kulitnya. Kalau kulitnya kasar itu cenderung petung ya. Kalau apus biasanya halus. Jadi kulitnya ini pegang aja, petung itu kasar ya. Kalau apus itu cenderung halus gitu. Oke. Lilitan hanya untuk membedakan atau untuk ciri khas biasanya. Ada lilitannya yang sempurna gitu ya, maksudnya sempurna tuh rapet-rapet. Ada juga yang disilang-silang ya kan, ya lagi-lagi itu selera lagi sih, selera dari teman-teman mau pakai
lilitan seperti apa. Dan ada temen gue juga yang malah layangan dia biasanya kalau dia lempar ke pengrajin gitu ya, layangannya maunya nih lilitannya itu maunya nggak pakai lilitan biar kayak layangan biasa katanya, ya kan. Jadi pada saat bocil-bocil ya biasanya lagi-lagi bocil ngeliat, lilitannya bagus sih, mahal nih berarti. Jadi ada beberapa bocil juga pas lihat ini mah layangan biasa, tapi padahal layangan super gitu. Oke. Jadi itu soal bambu yang kalau yang gue sebut adalah mesin dari layangan tersebut. Oke, jadi kalau misalnya ada yang mau tanyain, komen-komen di bawah ini. Jadi itu aja mengenai spill sedikit tentang gimana sih cara bikin layangan Sukhoi. Ya, lagi-lagi kalau ngomongin serutan, ada beberapa yang bikin dari serutan 020, 24, 25, ya kan, 26, 27. Bahkan pernah gue denger di Palu ya, itu ada yang pakai serutan 30, 33. Itu biasanya buat angin kenceng ya. Ya tapi biasanya yang standarnya itu ya 26, 25 itu udah enak kok, ya kan. Kalau 27 tuh udah bener-bener anginnya lumayan kenceng gitu loh. Jadi selain bambu, apus satu petung, selain juga tarikan benang, kepala, serutan tuh maksudnya gini, ini bambu tebelnya seberapa sih? Nah itu kita ngomongin serutan gitu. Terus apa lagi ya? Ya nanti kertas kita lanjut di sesi kedua. Oke, itu aja. Kalau ada yang mau komen-komen silakan ya. Balik lagi, ini bukan ngajarin tapi sharing ya. Dan lagi-lagi kalau misalnya penjelasan ada yang kurang boleh ditambahin ya, tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang gua belum spill di sini, tapi tetap jangan menyerah untuk bikin layangan. Balik lagi, layangan ini digunain buat kita, untuk kita. Jadi kalau misalnya bikin layangan pertama kali dirasain nggak enak ya coba lagi besoknya. Oke, itu aja. Terus saksikan channel Dul Pro yang membahas seputar layangan, gelasan, dan lain-lain. Oke, salam satu langit. Oke guys, jangan lupa apa? Subscribe, comment, share, and like. Channel apa? Dul Pro. Mantap. Salam satu langit. Dadah. Dadah dong. Dadah. Dadah.